Siapa yang akan menyangka jika wanita sopan, aktif beribadah, dan mengajar di sekolah minggu mampu dengan sadis menghabisi ayah dan ibu tirinya secara membabi buta. Berdasarkan buku The Legend karya J.D. Rush, peristiwa ini terjadi di sebuah rumah di Second Street 92 di Fall River, Massachusetts pada tahun 1892 silam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Mari kita bahas. Kisah bermula dengan terjadinya peristiwa mengenaskan di Fall River tepatnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1892. Terlihat Lizzie yang sedang bersedih dan terpukul. Dia diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak berwenang terkait dengan kasus penghilangan nyawa ayah dan ibu tirinya. Lizzie yang merupakan anak kedua dari keluarga Borden saat itu berusia 32 tahun. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Andrew dan ibu tirinya yang bernama Abby serta kakak perempuannya. Diketahui ayahnya merupakan seorang anggota komunis terkemuka yang terpandang. Dia memiliki bisnis properti di mana-mana. Namun, meskipun Andrew bisa dikatakan orang kaya raya, dia sangat keras dalam mendidik kedua putrinya. Tidak jarang kehidupan sehari-hari Lizzie dan Emma berada di bawah kendali ayahnya yang dominan. Kemudian kita diajak flashback 6 bulan sebelum peristiwa naas itu. Sore itu, rumah keluarga Borden kedatangan seorang pelayan wanita yang merupakan imigran dari Irlandia. Dia bernama Bridget Sullivan. Bridget yang sering dipanggil dengan nama Maggie itu pun lantas diantar ke kamarnya oleh Abby sambil dijelaskan tugas apa saja yang harus Maggie lakukan di rumahnya. Malamnya, Lizzie berencana untuk pergi menghadiri teater. Menonton pertunjukan sebuah teater adalah hobinya. Sebelum pergi, dia sempat berdebat dengan ayahnya karena Lizzie bersikeras untuk pergi sendirian. Ayahnya tidak ingin putri bungsunya itu pergi kemana-mana seorang diri, kecuali jika ada yang menemaninya. Lizzie tetap memaksa. Akhirnya sang ayah mengizinkan, namun dengan syarat jangan pulang larut malam. Midnight. No. Thank you, Father. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba Lizzie mengalami kejang hingga terjatuh dari kursinya. Semua orang seketika panik dan berusaha untuk membantunya. Di rumah, Andrew memanggil dokter pribadi untuk memeriksa kondisi Lizzie. Sang ayah yang panik lantas ditenangkan oleh Emma. Dia berkata bahwa Lizzie baik-baik saja, mungkin saja karena dia kecapean, dan besok pasti dia akan membaik. Meskipun demikian, dia tetap mengkhawatirkan adik tercintanya itu. Keesokan harinya, Lizzie yang mulai membaik kemudian pergi ke gudang untuk melihat hewan piaraannya, yaitu burung merpati. Walaupun hidup Lizzie dan Emma serba kecukupan, namun mereka sangat kesepian. Seringkali Lizzie mengobrol dengan burung-burungnya itu. Ayahnya sibuk bekerja, sedangkan mereka berdua, terutama Lizzie, tidak mendapatkan perhatian dari ibu tirinya. Bahkan, mereka menganggap bahwa ibu tirinya itu hanya menginginkan harta ayahnya saja. Andrew selaku sebagai seorang ayah terlalu ikut campur dalam urusan pribadi kedua putrinya, termasuk dalam urusan asmara mereka. Pernah suatu ketika, Lizzie menjalin hubungan dengan laki-laki dari desa, namun sang ayah menentang hubungan mereka dengan alasan karena pria itu bukanlah dari keluarga terpandang. Bahkan untuk teman saja, ayahnya lah yang mengatur harus dengan siapa Lizzie berteman. Jadi dia merasa benar-benar kesepian. Sementara itu di sisi lain, Andrew mendapat kiriman surat dari seseorang yang belum diketahui siapa pengirimnya. Isi surat itu berupa ancaman yang kemungkinan dari orang-orang yang tidak suka dengan bisnisnya. Pada sore harinya, Andrew menghampiri Maggie yang sedang mengangkat jemuran. Di sana dia menanyakan apakah dia nyaman menempati kamarnya yang panas itu. Maggie menjawab jika dia tidak keberatan dengan semua itu. Andrew menyarankan alangkah baiknya pintu kamarnya dibuka saja biar ada udara masuk. Andrew juga akan menaikkan bayaran Maggie agar dia betah bekerja di rumahnya. Sepertinya ada modus terselubung di balik kebaikan Andrew. Dan benar saja,
Ketika Maggie sedang tidur, Andrew masuk ke kamarnya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Maggie yang hanya seorang pelayan di rumah itu tidak bisa menolak ajakan dari tuannya, apalagi melawan. Keesokan paginya, Lizzie mencari keberadaan Maggie yang ternyata dia sedang bersembunyi di dalam gudang. Maggie beralasan jika dirinya sedang istirahat. Lalu Lizzie memberikan sebuah buku agar dibaca oleh Maggie. Pada sore harinya, di saat akan pergi, Lizzie menemukan sebuah amplop tanpa nama pengirim. Lagi-lagi keluarga mereka mendapat ancaman dari seseorang, entah dari siapa. Di tengah malam ketika mereka semua sedang tidur, teror pun kembali muncul. Namun kali ini seseorang tengah mengetuk pintu dengan sangat keras. Bergegas, Andrew menyiapkan senpi dan keluar dari kamarnya. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Show yourself. Melihat situasi yang semakin genting, esok harinya Lizzie mengajak ayahnya berdiskusi. Dia menanyakan perihal tindakan Andrew yang sudah merugikan para petani dengan cara mengambil alih lahan tanah mereka. Andrew berniat akan membangun perumahan. Lizzie di sini memohon agar sang ayah mengembalikan hak-hak mereka sebagai rakyat kecil. Namun Andrew tidak menggubris ucapan putrinya itu. Setelah itu Lizzie pergi ke gereja untuk menenangkan diri. Sepulang dari gereja, Lizzie mendapati Paman John yang sedang berdiskusi dengan Andrew. Diketahui Paman John merupakan adik kandung dari mendiang Sarah, yaitu ibunya Lizzie, yang sekaligus seorang polisi. Dengan disengaja, Lizzie menguping obrolan mereka. Andrew mengatakan kekhawatirannya kepada seseorang yang meneror di keluarganya. Secara ancaman teror itu tidak sekali, melainkan berulang kali. Andrew juga mengatakan bahwa seluruh harta yang ia miliki akan diberikan kepada Abby, bukan kepada kedua putrinya. Dia ingin Paman John menjadi saksi dan pihak penanggung jawab dari kedua putrinya itu. Mengingat teror terus berlanjut, dia khawatir jika suatu hal buruk terjadi kepada dirinya. Terlebih dengan kondisi kesehatan Lizzie yang seharusnya mendapat penanganan khusus dari medis. Andrew meminta John untuk menginap selama beberapa hari agar bisa memberi arahan kepada kedua putrinya yang keras kepala. John sebenarnya merasa keberatan karena mereka tidak pernah mau mendengar ucapan dari John, terlebih Lizzie. Beberapa hari kemudian, ketika sedang asik memainkan alat musik, Andrew tiba-tiba menghampiri Lizzie. Ia memberikan kalung emas dengan bandul yang berisikan foto almarhum ibunya. Foto itu diambil saat ibunya seusia Lizzie sekarang. Sambil memakaikan kalung peninggalan ibunya ke leher putri bungsunya itu, Andrew berkata, jika dia ingin mereka semua memulai hidup baru lagi dari awal. Lizzie pun lantas berkata. Tidak berselang lama, ayahnya pergi keluar. Lizzie bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan mengobrak-ngabrik tempat perhiasan Abby. Setelah mendapatkan semuanya, dia lalu membawanya ke toko perhiasan untuk dijual, membuatnya seolah-olah telah dicuri oleh penyusup yang diam-diam masuk ke dalam rumah. Emma sebenarnya sudah memperingatkan Lizzie jika aksinya itu dapat diketahui oleh sang ayah. Namun Lizzie tidak menggubris perkataan Emma. Malamnya, Abby memanggil petugas polisi dan melaporkan kejadian yang diduga sebagai perampokan tersebut. Semua orang yang ada di rumah itu diberikan pertanyaan satu persatu, termasuk Lizzie. Lizzie tentu saja tidak mengakui perbuatannya. Namun diam-diam sang ayah tahu jika hal tersebut adalah perbuatan Lizzie. Ayahnya tahu karena pemilik toko perhiasan yang ditemui Lizzie mendatangi kantor Andrew dan menceritakan semuanya. Mengetahui Lizzie telah berbohong, Andrew kemudian mengambil kapak dan memotong semua merpati kesayangan Lizzie sebagai bentuk amarahnya. Ketika tiba makan malam, hidangan yang disajikan adalah berasal dari merpati kesayangan Lizzie. Amarah Lizzie tak terbendung lagi. Dia mengolok-ngolok ibu tirinya dan Paman John tepat di hadapan Andrew. Sang ayah yang kesal lantas menaboknya dengan keras.
eat us. Like mine, she looks hungry. Uncle John looks hungry too. There's more than enough to go around. Apologize. You dare call her my mother? Lizzie yang shock langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci semua pintunya. Tanpa dia sadari, beberapa menit kemudian Lizzie kembali mengalami kejang-kejang dan terjatuh pingsan. Pada suatu hari, Lizzie secara diam-diam menemui tempat pengacara ayahnya melegalkan surat wasiatnya. Lizzie hanya ingin tahu apakah harta kepemilikan ayahnya benar-benar diatasnamakan Paman John yang nantinya akan diserahkan kepada ibu tirinya itu. Dia tidak berani menanyakan secara langsung kepada Paman John karena dia melihat ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Paman John, seperti ingin memiliki harta ayahnya. Namun Tuan Jennings selaku pengacara Andrew tidak mau membocorkan apa yang telah menjadi tugasnya. Meski Lizzie merupakan anak dari kliennya tersebut, Lizzie pun pulang dengan tangan hampa. My father only keeps her and a fraud. That's all on a whim. Keesokan harinya, Maggie mendapatkan surat dari keluarganya di Irlandia. Maggie yang tidak begitu lancar dalam membaca, meminta tolong kepada Lizzie untuk membacakan surat tersebut. Isi surat itu berisikan tentang berita duka bahwa ibunya Maggie meninggal dunia akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Kabar itu pun terdengar oleh Andrew. Andrew lantas menghampiri Maggie dan mengucapkan bela sungkawa. Namun bukan itu tujuan dia menghampiri Maggie, melainkan untuk merayunya. Kali ini Maggie menolak ajakan dari tua bangka itu. Tidak menyerah begitu saja, dia kembali mendatangi kamar Maggie. Aksinya itu terdengar oleh Lizzie. Lizzie kemudian ngerjain ayahnya dengan cara memecahkan kaca. Pecahan kaca itu dia letakkan di pintu kamar Maggie agar di saat ayahnya keluar mengenai kakinya. Esok harinya Lizzie meminta maaf kepada Maggie atas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Sejujurnya dia malu memiliki ayah seperti Andrew yang tidak bisa menjaga sikap. Lizzie tidak bisa menjawab ketika Maggie bertanya kenapa Lizzie baik kepada dirinya, padahal dirinya hanyalah seorang pelayan. Hari demi hari pun terus berlalu. Ikatan antara Lizzie dan Maggie semakin dekat. Maggie yang sudah bisa menulis membuat keduanya berkirim surat satu sama lain. Hubungan mereka pun berkembang menjadi romansa, saling mencintai satu sama lain. Di suatu malam, Lizzie mendapati jika tulisan tangan milik Paman John sangatlah mirip dengan surat-surat ancaman tempo hari. Ia mengira jika itu adalah orang yang sama. Bisa saja Paman John melakukan ini agar ayahnya dengan segera menandatangani surat wasiat yang akan diserahkan kepada Paman John selaku penanggung jawab. Emma heran kenapa sang ayah tidak ngeh dengan tulisan itu. Lizzie menjawab karena ayahnya sudah dibutakan oleh pertemanan. Emma lantas memperingati Lizzie untuk tidak menuduh Paman John secara langsung, karena dia khawatir jika Paman John dapat melakukan suatu hal yang berbahaya kepada mereka. Tapi Lizzie tidak peduli, dia sama sekali tidak takut, bahkan rela menunggu Paman John pulang untuk minta penjelasannya. Beberapa saat kemudian, Paman John yang baru saja tiba dari kota langsung diperlihatkan tulisan itu. Lizzie berkata, "Engkau bisa saja mengelabui ayah, tapi tidak denganku. Coba Paman jelaskan, kenapa surat teror yang sering dikirim ke rumah ini sama dengan tulisan tangan Paman John?" Merasa terdesak, John kemudian menenangkan Lizzie. Namun dia tetap tidak mau mengaku. Hingga akhirnya John mengancam, jangan pernah ikut campur dalam urusan ini. Dia menganggap Lizzie masih anak-anak yang tidak bisa apa-apa. Khawatir jika Andrew mengetahuinya, John pun pergi dari rumah itu di saat orang-orang masih tidur. Sore telah tiba. Andrew yang baru pulang kerja lalu menanyakan keberadaan Maggie kepada istrinya. Abby menjawab bahwa Maggie sedang berada di gudang. Ternyata di gudang Andrew tidak sengaja melihat pemandangan menjijikan. Dia melihat Lizzie dan Maggie sedang adu mekanik. Atas dasar hal itulah, sang ayah melarang putrinya untuk berdekatan dengan Maggie. Bahkan Andrew berencana untuk memulangkannya ke Irlandia di bulan September nanti. Ia juga menjelaskan
Hubungan yang Lizzie bentuk ini sudah tidak sehat lagi, dan itu harus dihentikan. Is my friend. Am I clear? Appropriate to lady and house notice come September. I'll be giving Maggie her note. Grounds. Your form is unhealthy. No grounds. Abomination, Lizzie. Malamnya, Lizzie yang kesal membalas perlakuan ayahnya dengan cara membakar surat wasiat yang ia temukan di ruang kerja. Sebelum Maggie dipulangkan ke Irlandia pada tanggal 4 Agustus tahun 1892, kembali ke scene awal, di mana tubuh Andrew dan Abby ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Lizzie berteriak memanggil Maggie agar dia pergi ke kantor polisi untuk memberitahu hal ini. Somebody's killed father. Go for the police now. Para polisi dengan cepat langsung mencurigai Lizzie karena hanya dialah yang tidak memiliki alibi saat diinterogasi. Meski Emma dengan tegas menyatakan bahwa adiknya tidaklah bersalah, namun Lizzie tetap dibawa dan dijadikan tersangka. Karena dia berasal dari keluarga terpandang, ia pun diadili secara tertutup. America, sir, his enemies. Every man with a pulse. Vile insinuation. You have a hatchet encrusted with blood in it. That is as much as Whereabouts are less clear. She's a woman? Is innocent. Di dalam persidangannya, jaksa menghadirkan seorang profesor ahli kimia dari Universitas Harvard. Profesor Wood menjelaskan bahwa di kapak itu terdapat bercak darah, namun bukanlah darah manusia, melainkan darah dari binatang, khususnya burung. What did you find? Hair samples on the hatchet. All blood and hair found to be specifically bird. Thank you, Professor Wood. Meskipun teknologi sidik jari telah ditemukan pada tahun 1880 oleh seorang dokter dari Skotlandia, namun pada tahun-tahun itu, tahun 1892, teknologi ini belum banyak digunakan oleh kepolisian atau lembaga hukum lainnya. Dan pada saat itu, penyelidikan kriminal lebih bergantung pada bukti fisik, saksi mata, dan pengakuan tersangka. Barulah pada awal abad ke-20, teknologi sidik jari mulai digunakan secara luas dalam penyelidikan kriminal, terutama setelah FBI memulai program sidik jari di tahun 1924. Sisi lain, Paman John tampak frustasi mencari keberadaan surat wasiat yang sudah dibakar oleh Lizzie sebelumnya. Dia kemudian mendatangi lapas untuk bertemu dengan Lizzie. Di sana, John menuduh Lizzie yang melakukan semua ini. Motifnya adalah harta warisan. Sebab menurut hukum di Massachusetts saat itu, jika sang suami meninggal sebelum istrinya, maka warisan jatuh ke tangan istri. Artinya, jika Andrew meninggal sebelum Abby, otomatis Lizzie tidak mendapatkan apa-apa, dan pihak keluarga Abby lah yang mewarisi semuanya. Tapi jika Abby meninggal sebelum suaminya, maka Lizzie dan Emma lah yang mewarisi semua kekayaan ayahnya. Makanya, Paman John menuduh Lizzie yang melakukan semua ini, karena pada kenyataannya, ibu tirinya meninggal duluan sebelum Andrew. Lizzie tetap membantah tuduhan itu, merasa tidak bisa mendapatkan surat wasiat tersebut. Paman John pun akhirnya menyerah dan memilih pergi meninggalkan kehidupan mereka. Misi Paman John yang ingin menguasai harta Andrew dinyatakan gagal karena surat wasiat sudah dibakar. Beberapa bulan kemudian, sidang kedua pun berlanjut dengan menghadirkan seorang saksi, yaitu Maggie. Maggie diberikan beberapa pertanyaan, di mana dirinya dan Lizzie di saat kejadian naas tersebut. Maggie dengan tenang menjawab bahwa dirinya berada di luar sedang membersihkan jendela, sedangkan Emma lagi mengunjungi temannya. Dan untuk Lizzie saat itu, dia berada di luar di bawah pohon pir. Jadi tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa Lizzie adalah pelakunya. My son was visiting friends. She was outside a pear tree. After that, she was sat under. I am certain. Yes. Maggie mengunjungi Lizzie di penjara. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dan bertemu dengannya lagi. Setelah berpisah, Maggie pun naik ke kereta menuju ke Montana untuk melanjutkan hidup. I never wanted anything from you. Kemudian alur cerita kembali ke detik-detik dilakukannya penghilangan nyawa oleh Lizzie dan Maggie. Diawali dengan Lizzie yang menanggalkan pakaiannya dan bersembunyi di kamar ibu tirinya. Andrew saat itu belum pulang ke rumah.
Maggie membawakan Abby surat palsu yang memberitahukan tentang temannya yang lagi sakit. Abby pun bergegas menuju kamarnya untuk bersiap-siap pergi. Namun tanpa diduga, Lizzie yang sudah berada di dalam kamar menghantam Abby menggunakan kapak berkali-kali tanpa belas kasih. Tibalah Andrew di rumah. Lizzie mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan pergi ke halaman untuk memetik buah pir. Dan kini giliran Maggie. Dia menanggalkan pakaiannya seperti apa yang dilakukan Lizzie, lalu menghadap Andrew yang sedang membaca di ruang depan. Andrew benar-benar terkejut. Gemetar campur takut terlihat jelas dari raut wajah Maggie. Sepertinya dia ragu untuk melakukan hal itu. Andrew berusaha untuk merayu Maggie agar memberikan kapaknya. Dengan segera Lizzie masuk ke dalam rumah dan mengambil alih untuk mengeksekusi ayah kandungnya sendiri tanpa ampun. Untuk menghilangkan jejak, dia lalu pergi ke gudang dan mengolesi kapak dengan darah merpati serta membuang bagian bilahnya. Akhir kisah dijelaskan bahwa Lizzie tidak pernah diadili. Dia terbebas dari tuntutan itu dan dinyatakan tidak bersalah. Mereka tidak percaya bahwa wanita dengan status sosial seperti Lizzie bisa melakukan perbuatan tersebut. Bridget Sullivan atau Maggie pindah ke Montana dan tinggal di sebuah peternakan. Dia meninggal di usianya yang ke-82 tahun. Lizzie tinggal seorang diri dan tidak pernah menikah, dan dia meninggal di umur 67 tahun. Seluruh hartanya dia berikan ke lembaga masyarakat.